Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam seri perencanaan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang panduan teknis pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian metode juga begitu. Kita gunakan alternatif ragam metode mengajar yang ada. Bagaimana yang sudah kita pelajari bahwa metode mengajar itu ada metode ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, ada bermain peran, ada studi kasus, dan sebagainya. Kita juga bisa memilih dan memasukkan metode ini. Bahkan bisa saja nanti metode yang kita pilih lebih dari satu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan tuliskan pada unsur berikutnya di RPP itu adalah media pembelajaran. Untuk media nanti silakan nanti pilih media apa yang kita gunakan yang cocok dengan pembelajaran kita. Alat dan bahannya juga boleh kita tuliskan sesuai dengan pembelajaran kita. Kemudian unsur berikutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar itu bisa buku, bisa halaman sekolah, bahkan bisa lingkungan-lingkungan lain yang terjangkau jaraknya dari sekolah, seperti pasar terdekat ini. Selanjutnya unsur dari RPP berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Pada langkah-langkah pembelajaran nanti akan terlihat seperti tabel seperti ini. Nah, pada tabel ini ada kegiatan, ada langkah-langkah PPM, ada uraian kegiatan, dan ada alokasi waktu. Pada langkah-langkah pembelajaran inilah sebenarnya yang inti dari RPP itu sendiri, karena RPP itu pada dasarnya adalah skenario pembelajaran. Skenario itu adalah jalan cerita sebuah proses pembelajaran. Maka di dalam bagian langkah-langkah inilah kita secara detail nanti akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Nah, seperti ini. Untuk kegiatan pasti terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Karena sebuah proses pembelajaran yang baik itu pastilah terdiri dari 3 kegiatan ini. Jadi ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan nanti ada fase-fase yang harus kita lewati, seperti yang kita coba tulis di RPP ini. Ada fase satunya. Fase 1 itu mengorientasikan siswa pada masalah. Ketika kita memilih model pembelajarannya adalah model pembelajaran berbasis masalah. Nanti fasenya akan seperti ini. Mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, uraian kegiatannya adalah guru mengucapkan salam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan batasan pembelajaran, guru menceritakan suatu masalah sehari-hari yang berkaitan dengan zakat. Ini karena contohnya fikih tadi. Guru menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan peserta didik hari ini. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Ini dilakukan pada kegiatan pendahuluan. Jadi ada satu fase di kegiatan pendahuluan yang kita sebut dengan mengorientasikan siswa pada masalah. Kemudian kita masuk pada kegiatan inti. Oh ya, jangan lupa untuk kegiatan pendahuluan tetapkan waktunya, berapa menit waktu yang kita sediakan untuk kegiatan pendahuluan. Selanjutnya, nah, pada kegiatan inti kita akan menetapkan ada 4 tahap kegiatan. Pertama kita sebut dengan fase 2 karena fase 1-nya sudah ada di kegiatan pendahuluan. Pada fase 2 kita melakukan pengorganisasian siswa untuk belajar. Apa kegiatannya? Peserta didik mengamati masalah yang ada dalam LKS. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan masalah yang telah diamatinya. Nah, ini yang kita tuntut untuk tahap kedua ini. Kemudian fase
K3 membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Misalnya peserta didik secara berkelompok menyelesaikan LKS untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Fase 4 nanti mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini kita buat kegiatannya, peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelompoknya berdasarkan informasi-informasi yang telah diperoleh setelah menyelesaikan LKS. Pada tahap 5, kita menuntut siswa menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatannya nanti akan ada mengomunikasikan salah satu peserta didik mewakili anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian ini juga kegiatan lain yang bisa Anda baca. Oke, kegiatan yang kita buat di dalam kegiatan inti ini semuanya mengorientasikan pada fase-fase yang sudah kita tetapkan ini. Fase-fase ini sifatnya sangat kondisional sekali dan akan berbeda-beda untuk setiap mata pelajaran dan setiap model yang kita pilih. Jangan lupa untuk kegiatan inti nanti ditetapkan juga waktunya 60 menit untuk kegiatan inti. Kemudian pada kegiatan penutup, apa yang akan kita lakukan pada kegiatan penutup? Tentu jangan lupa kita lakukan refleksi, buat kesimpulan, jika ada tugas kita beri penugasan, dan jangan lupa untuk menyampaikan materi berikutnya. Unsur berikutnya dari RPP itu adalah penilaian hasil pembelajaran. Untuk penilaian hasil pembelajaran, kita akan memuat beberapa bagian. Pertama, teknik penilaian. Untuk teknik penilaian nanti kita akan buat tabelnya yang terdiri dari nomor, aspek yang dinilai, teknik penilaian, dan waktu penilaian. Ada sikap spiritual pada aspek yang ingin kita nilai, kemudian sikap ingin tahu, sikap teliti, bertanggung jawab, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti kita buat teknik penilaiannya. Untuk yang sifatnya afektif seperti ini, tentunya kita gunakan lembar observasi nanti. Untuk yang sifatnya pengetahuan, nanti bisa PR, bisa tes tertulis. Untuk yang sifatnya keterampilan, bisa praktek atau performan. Nah, kemudian yang kedua, bentuk instrumen penilaian serta pedoman penskoran nanti akan kita buat seperti ini. Untuk sikap spiritual dan sosial nanti menggunakan jurnal, menggunakan lembar observasi. Untuk jurnal dan lembar observasi akan kita bicarakan terpisah nanti. Kemudian untuk pengetahuan kita gunakan tes tertulis, misalnya bisa juga tes lisan. Pada kasus ini kita buat tes tertulis. Kita bikin tabel lagi, ada nomor, ada soal, ada penyelesaian atau kunci jawaban, ada skor. Nanti kita buat berapa skornya. Ini soal, apa penyelesaiannya, dan apa skornya. Silahkan dibuat. Pedoman penskoran, kita gunakan rumus sederhana. Skor perolehan dibagi dengan skor maksimum dikali 100. Kemudian untuk penugasan, apa yang akan kita tugaskan, buat juga di sini. Apakah kita akan memberikan tugas seperti membuat clipping pada contoh ini, kita buat. Kemudian keterampilan, bagian yang ketiga dari penilaian, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Apa yang akan kita nilai kita tulis di sini. Nah, kemudian instrumen penilaian sebagai bagian kedua dari penilaian, kita buat soalnya, kemudian remedinya bagaimana, termasuk penulisan berapa KKM semester ini. Jangan lupa untuk pembelajaran pengayaan juga dilakukan. Jadi ada remedi untuk yang tidak mencapai KKM, ada pembelajaran pengayaan untuk yang sudah mencapai KKM. Kita tutup RPP kita dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pengeluaran, tanda tangan guru bidang studi sebagai pengesahan, dan tanda tangan kepala sekolah sebagai legitimasi nanti. Demikian pembahasan kita berkenaan dengan teknik menyusun RPP Kurtilas edisi revisi 2019.
semoga bermanfaat. Selamat kerja dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.